Berat badan itu sekarang sedihnya udah kayak momoknya parenting. Setiap kali kita ngomongin berat badan itu seakan-akan orang tua juga, "Dok, setiap kali saya ke dokter udah kayak ujian." Terdapat dua cara untuk meningkatkan berat badan si kecil. Nomor satu adalah pemberian komposisi makanan yang lengkap, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak, yang tentunya sesuai dengan usia si kecil. Mungkin berat badannya nggak akan montok-montok banget sih, tetapi yang paling penting adalah berat badan ideal dan tidak stunting. Ada orang tua yang memiliki mindset, yang penting anaknya makan dulu deh. Makan apa aja yang penting makanannya masuk. Kalau menurut aku ya, mindset ini malah akan membuat jadi masalah baru. Bener atau enggak? Seringkali orang tua merasa berhasil kalau anak makan dengan banyak. Namun, begitu berat badan anak tidak naik, rasanya langsung panik. Kita akan bahas ini semua bersama narasumber kita kali ini, Dr. Dimple Nagrani, spesialis anak, konselor laktasi, feeding therapist, dan co-founder Happy Kids Parenting. Betul, berat badan merupakan salah satu faktor yang sangat-sangat penting, tapi jangan sampai kita kayak pakai kacamata kuda dan memikirkan hanya berat badan tanpa memperhatikan kualitas makanan yang dikonsumsi sama anaknya. Berat badan si kecil harus selalu di garis hijau. Itu mitos banget. Kita nggak boleh terus-terusan targetin si kecil harus selalu di garis hijau. Nah, apakah berat badan itu menjadi satu-satunya indikator yang harus diperhatikan dalam tumbuh kembang anak? Sayangnya bukan satu-satunya indikator, memang merupakan salah satu faktor yang sangat penting, tapi kita juga ada. Hai, welcome to Mom's Corner. Surprise, surprise! Setelah kemarin kita sembunyikan siapa yang akan menjadi bintang tamu kita hari ini, sekarang langsung aja kita sambut ini, dia Dr. Dimple. Hai semuanya. Welcome back, Dok. Thank you, Ma. Dokter itu adalah dokter favorit para ibu-ibu. Oh, terima karena kasih. jago banget mengatasi masalah makan anak, terutama jika anak nggak mau makan. Thank you, Ma. Wow. Terima kasih. Dan sekarang kita akan membahas mengenai berat badan anak. Salah satu topik yang bikin orang tua tuh cemas banget. Karena yang aku lihat, orang tua tuh merasa berhasil ketika anaknya mau makan. Kalau anaknya makan banyak, oh ini berhasil banget nih parenting saya. Lalu tiba-tiba kalau anaknya berat badan stuck, berat badan turun, merasa sangat-sangat gagal, sehingga orang tua menghalalkan berbagai macam cara yang penting anaknya mau makan. Betul. Nah, dokter melihat fenomena ini tuh gimana sih? Iya, berat badan itu sekarang sedihnya udah kayak momoknya parenting. Ya, jadi setiap kali kita ngomongin berat badan itu seakan-akan orang tua juga, "Dok, setiap kali saya ke dokter udah kayak ujian." Ujiannya itu adalah hasil berat badan anak itu di bulan itu, which is very sad sebenarnya. Jadi seakan-akan kita itu nggak bisa enjoy parenting karena kita terus-terusan ada checklist. Pokoknya anak saya berat badannya harus segini. Pokoknya kayak checklistnya kok banyak banget gitu. Jadi setuju banget, dan memang ditambah lagi dengan beban stunting. Memang betul kita harus memperhatikan berat badan, tapi hari ini mudah-mudahan kita bisa kupas tuntas supaya kita itu nggak terlalu trauma, nggak terlalu deg-degan menjadi seorang ibu, menjadi seorang papa yang sedang membantu anaknya untuk menaik berat badan dengan cara yang benar. Sering ada orang tua yang memiliki mindset, yang penting anaknya makan dulu deh. Makan apa aja yang penting makanannya masuk. Kalau menurut aku ya, mindset ini malah akan membuat jadi masalah baru. Bener atau enggak? Setuju. Karena kita sekarang udah memiliki banyak masalah berat badan, seakan-akan yang tadi Mama sempat sebut bahwa orang tua melakukan apa saja supaya berat badan naik. Apa sajanya itu, bahkan sampai ada yang mengatakan, "Ya udah Dok, saya kasih aja martabak manis setiap hari, nggak mungkin nggak naik berat badannya." Itu mindset yang sangat-sangat salah gitu. Betul, berat badan merupakan salah satu faktor yang sangat-sangat penting, tapi jangan sampai kita kayak pakai kacamata kuda dan memikirkan hanya berat badan tanpa memperhatikan kualitas makanan yang dikonsumsi sama anaknya. Anaknya butuh karbohidrat, anaknya butuh protein, anaknya butuh lemak sehat, semua itu harus kita masukkan. Jadi kita bisa membayangkan dua skenario. Skenario pertama, anaknya itu berat badannya bagus banget, bahkan di garis hijau atau bahkan di atas garis hijau. Tapi setiap hari makannya nasi, tempe, kecap. Nasi, tempe, kecap. All the time makannya seperti itu, berat badannya bagus banget. Nah, sekarang kita lihat skenario kedua, di mana berat badan anaknya terus naik, tapi dia ada di garis kuning. Tapi anaknya pinter makan karbohidrat, protein, lemak. Kita pilih yang mana? Yang garis kuning. Garis kuning. Padahal yang pertama pun juga ada protein nabati. Betul, tapi kita nggak ada protein hewani.
Di mana kalau kita tidak memiliki protein hewani, kita jadinya hidden hunger, Mah. Hidden hunger itu adalah berat badannya cakep banget, tapi ternyata mikronutriennya kurang. Mikronutrien kurang itu artinya kita sedang membicarakan zat besi, kita sedang membicarakan zinc, magnesium, dan yang lain-lain. Jadi jangan sampai kita terbutakan dengan berat badan, tapi saat kita melakukan pemeriksaan lebih dalam, semuanya rendah, meskipun berat badannya bagus. Ya, jadi jangan sampai kita terus-terusan mengandalkan apapun, masukin karbohidrat yang banyak, masukin coklat yang banyak. Tapi itu yang meningkatkan berat badan tanpa kita perhatikan sebetulnya dalamnya itu ada hidden hunger atau enggak. Tapi setiap kita visit dokter pasti kan ditanya berat badannya gimana, ya Betul. kan? Pasti dicek kan. Ya. Nah, apakah berat badan itu menjadi satu-satunya indikator yang harus diperhatikan dalam tumbuh kembang anak? Sayangnya bukan satu-satunya indikator, memang merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Tapi kita juga ada tinggi badan, kita juga ada lingkar kepala. Selain dari itu kita ada perkembangan kemampuan makan. Anak kita contoh umurnya udah di atas 1 tahun makannya masih terus aja bubur. Ternyata masalah utamanya ada di kemampuan yang tidak oke untuk mengunyahnya. Kita harus membenarkan itu gitu. Jadi jangan sampai berat badannya bagus tapi kemampuan makannya nggak oke, ya udah deh di blender aja deh semua makanannya supaya berat badannya bagus. Bukan merupakan solusi yang oke juga. Gitu. Jadi kita kalau merupakan satu-satunya faktor tentu tidak, karena kita harus memperhatikan pertumbuhan yang lain dan perkembangannya juga. Oke, makanya setiap visit itu pasti ada diukur tingginya, Betul. beratnya dan lingkar kepalanya karena itu semua harus beriringan ya. Betul. Oke. Nah, di sosial media terakhir-terakhir ini tuh sering banget yang tadi dokter sampaikan membahas mengenai stunting. Iya. Nah, itu jujur bikin orang tua panik, Dok. Ketika anaknya nggak mau makan atau berat badannya stuck atau bahkan ketika sakit berat badannya turun, langsung panik banget apakah anak saya ini akan stunting sebentar lagi. Iya. Apa sih hal yang perlu kita ketahui mengenai stunting ini supaya kita tuh lebih aware dan kita lebih lebih nggak panik gitu? Oke. Stunting itu, saya jelasin sedikit dulu tentang stunting ya. Tidak semua anak yang perawakannya pendek itu kita namakan sebagai stunting. Stunting itu adalah tinggi badan yang nggak naik karena berat badannya nggak naik-naik. Tapi berat badan yang nggak naik itu bisa menyebabkan stunting. Jadi kita nggak boleh terus-terusan mengatakan bahwa oh ini adalah faktor genetik. Ya, jadi kalau kita melihat anak pendek, kita harus memperhatikan juga berat badannya bagus atau enggak. Nah, contohnya berat badannya kurang, pasti tulangnya itu tidak akan panjang karena dia nggak mendapatkan nutrisi yang cukup. Oke. Nutrisi yang kita dapatkan pasti dikasih ke otak dulu, pasti dikasih ke jantung dulu, pasti dikasih ke organ-organ tubuh yang lain. Seakan-akan tulang itu mendapatkan energi kalau ada ekses atau kalau ada kalori yang cukup untuk organ-organ tubuh yang lain. Jadi jangan sampai kita itu bingung dan mengatakan bahwa semua anak pendek sama dengan stunting. Ya, jadi stunting itu disebabkan karena tinggi badan yang nggak naik karena berat badannya kurang. Nah, selain dari itu, contohnya berat badan anak saya cukup kok, tapi kok masih pendek. Coba perhatikan asupan protein. Jadi berat badannya cukup contohnya karena anaknya kebanyakan makan karbohidrat, kita nggak akan pernah bisa melihat tinggi badannya oke, karena tinggi badan itu kaitannya sangat-sangat erat dengan protein hewani. Oke. Gitu. Jadi kalau kita takut dengan stunting itu banget yang saya lihat di poliklinik ya dan sehari-hari, karena orang tua yang berat badannya anaknya itu sebetulnya bagus-bagus aja, tapi ternyata berat badannya itu nggak naik di bulan itu karena anaknya sakit. Langsung kata-kata itu akan tercetuskan, apakah anak saya stunting? Saya nggak mau sampai anak saya stunting. Padahal selama ini nggak ada masalah sama sekali, tapi ketakutan itu memang sekarang udah terlihat banget gitu, dan kita kayaknya perlu mengklarifikasi stunting itu apa. Berarti bisa dibilang ketika visit dokter berat badan anak nggak naik, bukan berarti anaknya stunting gitu kan? Betul. Walaupun kayak misalkan 2 bulan nggak naik itu Oke, 2 gimana? bulan nggak naik itu jadi resiko stunting. Oke. Resiko karena kita itu benar-benar menginginkan grafiknya itu nggak boleh melandai. Kalau grafiknya melandai, lama-lama bisa turun. Jadi kita mau terus-terusan naik. Nah, nanti kita akan lihat dari grafik. Oke, mungkin bisa dilihat. Boleh? Yuk. Kita punya kuis-kuisan sekarang buat mama. Oke. Moms yang lagi menonton boleh ikut kuisnya ya. Iya. Oke, yang pertama, apakah kita sebagai orang tua memiliki target berat badan harus selalu di garis hijau? Sepengetahuan kita sih ya, iya. Oke, kita lihat yang berikutnya ya, nanti kita bahas jawabannya.
Menurut Mama ini grafiknya normal nggak? Normal karena terus naik? Oke, ini di garis hijau nggak? Enggak, Nggak, tapi ini normal. ya. Karena lahirnya pun udah di bawah garis hijau. Sip banget, betul kita harus selalu memperhatikan modal awalnya. Kalau modal awal berat badan anak lahir sudah di garis hijau, kita harus mempertahankan di garis hijau. Oke. Kalau dia awalnya seperti yang bisa kita lihat ada di garis merah, kita nggak bisa berharap dia langsung lompat ke garis hijau. Mhm. Bahkan kalau kita naik tapi kita mengikuti grafik nih, mengikuti grafik, ini udah oke banget. Mmm, Jadi kita nggak bisa terus-terusan terbutakan garis hijau. oke. Modal awalnya berapa itu yang harus kita perhatikan. Mhm. Oke, kita lihat satu lagi. Ini udah pasti nggak normal Karena ada turun ya? karena udah turun. Tapi sekarang pertanyaan saya, ini kapan nih kita harus intervensi supaya dia nggak turun? Di bulan keberapa? Saya kasih pilihan di bulan ke-7, Mhm. di bulan ke-8, di bulan ke-9, Mhm. atau di bulan ke-10. 7, 8, 9, 10. Bulan ke-9. Oke, jawabannya 8. Oh, langsung loh? Kenapa? Karena kita sudah menjauh dari garis hijau. Oke. Karena kita sudah mendatar. Mhm. Padahal dari 7 ke 8-nya tuh masih sama ya? Iya, betul. Jadi pas kita sudah mendatar, kita udah menjauh dari garis yang tadi. Oh, itu kita lihatnya dari seberapa jauh sama garis hijaunya? Betul. Oh. Oke, jadi kalau contohnya kita melihat grafiknya itu sudah mendatar, contoh ada seorang ibu dengan anaknya datang, kita lihat grafiknya seperti ini. Mhm. Berarti kan di usia 8 bulan, mungkin di sini ada masalah, berarti di usia 9 bulan kita udah harus naik lagi. Oke, ngerti. Ya, jadi untuk mencegah stunting, Mhm. satu-satunya cara yang sangat efektif untuk mencegah stunting adalah untuk memperhatikan supaya berat badannya itu jangan ada garis lurus. Mhm. Kita nggak mau garis lurus, kita selalu mau naik. Naiknya seberapa? Kita bisa lihat grafik. Mhm. Ya, jadi grafiknya itu kita bisa ngelihat di sini. Contoh yang ada di sini usia 0 bulan sampai 12 bulan, kita boleh lihat di antara persentil 25 sampai persentil 75. Mhm. Contohnya anaknya usia baru lahir sampai 1 bulan, dia boleh nih naik 800 gram sampai 1,2 Mhm. kilo. Ini untuk laki-laki. Jadi nanti untuk perempuan beda lagi. Kemudian kita bisa lihat kalau anaknya sudah mulai MPASI, di mana kita lihat kira-kira di usia 6 bulan, 6 ke 7 bulan, itu kenaikan berat badannya aja 220 sampai 496 gram aja udah kita bilang normal. Yap. Kalau kenaikan berat badan kita bisa di antara range ini, Mhm. mudah-mudahan kita nggak akan pernah flat. Mhm. Ini akan membantu kita untuk mencegah stunting. Oke. Jadi kenaikan berat badan lebih penting dibandingkan dengan titik di satu grafik. Oke. Yang penting kita lihat kalau misalnya garis kita sudah terlalu jauh dari garis hijaunya, kita langsung intervensi ya? Betul sekali. Nah, pencegahannya gimana dok supaya jadi nggak flat gitu beratnya? Iya. Jadi sekarang pencegahannya adalah kita harus cari tahu dulu kenapa anak kita itu nggak mau makan atau kenapa berat badannya itu flat. Mhm. Kalau kita sudah cari tahu alasannya itu apa, kita bisa memberikan solusi sesuai dengan masalah tersebut. Jadi Mhm. sekali lagi jangan sampai, oh berat badan anak saya kurang, yaudah dikasih susu, 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 susu. No, kita harus cari tahu ini kenapa. Oh anak saya berat badannya kurang bulan ini Mhm. karena kemarin dia infeksi paru-paru. Jadi berat badannya nggak naik. Oke berarti kita udah tahu karena dia sakit berat badannya nggak naik. Berarti target kita adalah bulan depan berat badannya harus naik. Contoh, anak saya berat badannya nggak naik karena ASI saya kurang. Mhm. Ya berarti kita harus cari solusi di asupan ASI. Jadi jangan sampai kita itu langsung mencari solusi yang seakan-akan apa saja yang penting anaknya berat badannya harus naik. Mhm. Jadi yang perlu banget kita perhatikan, asupan dia harus lengkap, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Jangan sampai kita berusaha untuk menaikkan berat badan dengan makanan yang manis-manis karena kasihan anak kita kalau nanti di kemudian hari resiko obesitas, resiko diabetes, Mhm. resiko penyakit jantung, Ya. hanya karena kita tidak memperhatikan kualitas makanannya dan kita terus-terusan berat badan, berat badan, berat badan, berat badan. Mhm. Bahkan banyak sekali orang tua, dok tapi anak saya kurang cabi.
Padahal berat badannya oke gitu, kayak kenapa kita memiliki keinginan untuk anak kita menjadi anak yang gemuk gitu. Mhm. Kita ingin anak kita itu memiliki proporsi yang bagus. Berat badannya oke, tinggi badannya oke, grafiknya naiknya juga bagus, tapi jangan sampai kita terbutakan dengan garis hijau tanpa memahami grafik ini artinya apa. Oke. Tapi apakah makan menjadi satu-satunya faktor untuk menunjang berat badan supaya naik, Dok? Asupan. Jadi contohnya kita juga harus memperhatikan asupan susu. Aha. Berarti kan asupan ASI. Jadi yang sering kali saya ingatkan ke orang tua adalah setelah anaknya mulai makan atau MPASI, kita nggak bisa ASI on demand. Di mana anaknya nangis sedikit, ngek, langsung nyusu. Mmm. Ngek, langsung nyusu. Kenapa kalau kita nggak bisa ASI on demand lagi? Karena ini akan membuat asupan makannya jadi sedikit tapi sering. Kalau makan atau nyusunya sering, udah otomatis asupan makan atau asupan susunya bakal sedikit. Oke. Nggak mungkin kita kasih makan anak setiap jam, tapi kita berharap porsi makan atau porsi susunya itu bakal terus-terusan banyak. Mhm. Impossible. Jadi kita harus ada puasa 2-3 jam itu untuk memastikan porsinya cukup dari porsi susu dan juga porsi makan. Ditambah lagi, di atas usia 6 bulan biasanya produksi ASI sudah mulai menurun. Jadi kalau kita terus-terusan terlalu intens untuk menyusui, nyusunya setiap jam, nyusunya setiap kali bayi menangis, badan kita nggak punya waktu untuk refill Yap. ASI. Dan kita benar-benar merasa bahwa payudaranya terus-terusan kosong sehingga anak kita terus-terusan ngempeng. Oke. Jeleknya ngempeng adalah setiap kali bayi kita mengempeng, dia akan merasakan ngantuk dan kenyang. Oh. Jadi anak yang ngempeng itu kaitannya hubungannya erat banget dengan GTM. Mhm. Anaknya nggak mau makan karena dia ngempeng terus, karena benar-benar dia merasa kembung, dia terus-terusan menelan air liur, dia terus-terusan sudah mendapatkan satisfaction, Mhm. udah puas gitu karena dia ngempeng, jadinya malas makan. Oke. Jadi itu benar-benar yang harus kita perhatikan. Jadi nomor 1 itu adalah asupan, nomor 2 adalah aktivitas. Kita harus memastikan anak kita itu beraktivitas, jangan sampai kita harapkan anak kita cuman tidur-tiduran doang, ya kan, terus kemudian supaya dia bisa gemuk nggak boleh bergerak sama sekali, kita nggak mau kayak gitu juga. Nomor 3 tidur. Mhm. Tidur itu membantu kita untuk meningkatkan, growth hormone. Growth hormone itu kita butuhkan untuk berat badan yang oke, untuk tinggi badan yang oke, dan untuk perkembangan otak juga. Mhm. Aku setuju banget sih tidur, karena ini aku bener-bener melihat keponakan aku. Keponakan aku umurnya hampir 4 tahun. Oke. Biasanya selama hampir 4 tahun ini nggak pernah tidur siang. Iya. Nah, 6 bulan terakhir ini dia dipaksa tidur siang dan tidur malamnya tuh jadi jam 9 udah tidur. Iya. Berarti langsung naik 2 kilogram. Padahal makannya nggak berubah, cuma tidur doang. Benar. Tidur tuh sepengaruh itu ya, Dok? Sepengaruh itu. Wow. Sepengaruh itu, karena growth hormone mah. Dan growth hormone itu, dia paling tinggi itu kira-kira di antara jam 10 sampai jam 2 pagi. Mhm. Jadi kalau anak kita itu tidurnya terlalu malam, dia nggak bisa mendapatkan deep sleep yang cukup untuk bisa mendapatkan growth hormone yang cukup buat dia gitu. Jadi kalau tidurnya itu sampai midnight gitu, sampai 11 malam, jam 12, bahkan ada banyak anak-anak yang tidur jam 1 pagi gitu kan. Mhm. Dan kemudian dia malah akan lebih sering terbangun semalaman itu karena kualitas tidurnya nggak bagus. Mhm. Dan seringkali kalau kita lihat kualitas tidurnya nggak bagus, orang tua sering mengatakan, "Dok, anak saya rewel banget, anak saya nggak mau makan." Karena dia nggak mendapatkan deep sleep throughout the night mah. Mhm. Jadi itu yang perlu banget kita perhatikan. Jadi asupan betul penting banget, tapi tidur juga sama-sama penting. Mhm. Kalau tadi dokter sampaikan kan susu harus segini, makan harus segini. Mhm. Apa lebih baik kita udah set schedule aja ya, Dok? Boleh, setuju banget. Start dari usia berapa kita harus set schedule makan anak dan susu anak? Sebenarnya kalau kita mau set schedule, di awal 4-6 bulan pertama, Mhm. kita masih boleh ASI on demand. Tapi ASI on demand itu kita harus paham artinya. Bukan berarti setiap kali bayi menangis itu sama dengan lapar. Karena orang tuanya juga pasti akan kelelahan kalau seperti Mhm. itu. Mhm. Jadi kira-kira nih kita mau menyusuinya itu sekitar 2-3 jam sekali supaya kita bisa mendapatkan asupan yang cukup. Oke. Paling nggak enak kalau kita nyusunya terlalu sering dan bayi kita nyusunya cuma sedikit-sedikit, dia akan mendapatkan formilk. Tapi dia nggak akan mendapatkan hind milk. Formilk itu adalah ASI yang tinggi air. Mhm. Hind milk adalah ASI yang tinggi lemak. Oh, yang Jadi di terakhir-terakhir ya? betul, betul. Jadi kalau dia nyusunya itu sebentar, dia dapetnya formilk. Mhm. Hind milknya nggak dapet, dan nanti kita bilangnya, "Dok, anak saya nyusu, tapi berat badannya nggak naik."
Karena nyusunya cuma 5 menit, 3 menit, 5 menit, 7 menit, 5 menit, kayak gitu. Jadi pola itu udah harus ada dari awal supaya dia mendapatkan fore milk dan juga hind milk. Oke. Kemudian nanti pas mulai MPASI sudah harus ada jadwal di mana dia harus puasa 2-3 jam baru ada susu, kemudian udah makan. Yang perlu kita ingat adalah anak dikasih makan saat dia lapar dan tidak ngantuk. Lapar itu berarti dia udah puasa 2-3 jam, tidak ngantuk itu berarti kita mengatur schedule atau jadwal, bangun, makan, ngantuk, nyusu. Mhm. Jadi jangan pernah bangun, nyusu. Kalau dia bangun nyusu, pas waktunya makan dia Ya. ngantuk, Mhm. buyar Berantakan semuanya. ya. Ya. Ya, aku merasakan manfaat banget sih, Dok. Ketika kita konsisten dengan schedule yang kita kasih ke anak, anak tuh jadi kayak udah tahu banget Iya. apa yang harus aku lakukan nih setelah bangun nih, oh ini waktunya makan gitu. Jadi lebih gampang banget untuk mengurus anak. Setuju. Nah, kalau berat badan anak nggak naik, apakah itu akan berpengaruh ke tinggi badannya juga? Ya, betul. Itu akan berpengaruh ke tinggi badannya juga. Mhm. Jadi karena itu yang kita sebut sebagai stunting gitu. Jadi berat badan yang nggak naik lama-lama dia nggak akan memberikan kalori yang cukup ke tulang. Oke. Kalori yang dia dapatkan syukur-syukur cukup buat otaknya, Ya. buat jantungnya, buat organ-organ lain. Kalau sudah cukup, benar-benar ada ekses, baru dia akan kasih ke tulang. Gitu. Jadi kalau anak kita berat badannya nggak naik-naik karena kalorinya kurang, kita harus membereskan supaya dia nggak jatuh ke stunting. Mhm. Jadi stunting itu bisa banget dicegah. Mhm. Bisa banget dicegah. Jadi saya salah satu yang paling nggak mau melabel stunting. Gitu. Jadi kayak oke, sekarang tinggi badannya kurang, jadi yuk kita benerin. Jadi kita catch up growth. Mhm. Catch up growth itu kita punya waktu kok. Yang penting mama konsisten, papa konsisten, orang rumah juga harus konsisten. Mhm. Baru anaknya akan memahami dan anaknya nggak akan susah makan kalau kita satu keluarga satu suara. Mhm. Kalau kita satu keluarga, mamanya mau feeding rules, papanya nggak mau, neneknya nggak mau, kakeknya mau, itu ya selalu bikin anaknya bingung. Kalau Mhm. dia bingung, dia malah bener-bener GTM dan dia akan mingkem. Oke. Kalau misalnya sekarang anaknya udah terlanjur berat badannya nggak naik-naik, Mm-mm. caranya gimana, Dok, buat ngejar target? Bisa banget kita kejar targetnya, bisa banget. Jadi there is no such thing as too late ya mah. Jadi Mhm. kayak kita mau memastikan anak ini balik lagi kita riset lagi feeding rulesnya. Mhm. Nomor satu yang perlu kita pastikan adalah dia benar-benar kalau contohnya dia ASI atau susu formula. Nah Mhm. contohnya kalau dia ASI, kita harus memastikan ASInya itu benar-benar cukup. Mhm. Kalau ASInya nggak cukup, contoh yang paling sering adalah seorang ibu ingin menyusui tetapi tidak pumping seharian dan hanya menyusui pada malam hari. Sayangnya badan kita tidak akan memproduksi ASI yang cukup kalau kita tidak mengosongkan payudara seharian penuh. Mhm. Kita berharap anak kita itu menyusui pada malam hari dan kita berharap ASInya cukup. Quite impossible. Mhm. ASI itu kalau kita kosongkan payudaranya baru nanti produksi ASInya akan cukup. Oke. Gitu. Jadi PR-nya nomor satu adalah memastikan ASI kita benar-benar cukup. Berarti untuk mama-mama yang ingin menyusui, kita wajib banget mengosongkan payudara setiap 2-3 jam. Itu nomor satu. Mhm. Nomor dua adalah kita mau memastikan asupan anak diberikan setiap 2-3 jam. Berarti dalam waktu 2-3 jam itu anak itu benar-benar puasa. Mhm. Tidak boleh konsumsi makanan lain, tidak boleh mengkonsumsi cemilan lain, benar-benar hanya air putih saja. Supaya setiap kali dia makan, porsinya itu benar-benar cukup. Mhm. Kemudian yang ketiga, kita harus konsisten. Konsisten berarti jangan sampai kalau liburan, anaknya jadi ngemil terus seharian. Kalau kita lagi di rumah nenek, anaknya jadi ngemil terus seharian. Inkonsisten seperti ini yang seringkali membuat anak jadinya bingung dan membuat dia jatuh lagi ke GTM dan berat badannya nggak naik. Saya berikan contoh satu ya, biar kita gampang memahami. Contohnya kita sekarang lagi puasa ya. Kita puasa, contohnya kita udah nggak makan kayak 6 jam. Harusnya kita udah makan nih, lapar banget. Ya udah deh, di sini karena nggak ada makanan, ganjel dulu aja lah, makan 1 biskuit. Mhm. Ya, bayangkan yang kita udah puasa 6 jam, harusnya kita udah makan nasi uduk, makan ayam 2, makan telur 1 gitu kan. Tapi rasa lapar kita jadinya berkurang hanya karena 1 biskuit. Ya. Seakan-akan 1 biskuit itu bisa membuat kita tahan lapar 1-2 jam lagi. Mhm. Jadi itu adalah siklus yang terus-terusan berulang kalau kita memberikan anak kita cemilan. Anak kita nggak akan pernah lapar, cukup lapar untuk mau makan makanan yang
makanan utamanya. Apalagi Karbo, perut protein, lemak, anak-anak kecil ya. betul. Setuju banget mah. Perut anak kecil nggak bisa kita bandingkan dengan kita. Iya. Kita udah makan banyak, tetep aja masih bisa makan martabak Iya, ya kan. Kalau anak kayaknya cukup makan satu udah selesai Iya, gitu betul. kan. Oke. Nah ini menjadi masalah juga nih dok, ketika anak misalkan beratnya udah baik-baik saja, Oke. tiba-tiba batuk pilek, tiba-tiba sakit, terus turun drastis berat badannya. Dan siklus ini tuh sepertinya berulang. Iya. Ada nggak sih dok caranya ketika anak sakit berat badannya nggak turun drastis? Dan kalau misalnya beratnya udah turun pada saat sakit, cara cepet naikinnya lagi gimana? Oke. Pas sakit, satu request adalah jangan timbang-timbang berat badan. Karena itu akan bikin kita stres banget. Saat anak kita sakit, tugas kita nomor 1 adalah memastikan dia nggak dehidrasi. Dehidrasi itu berarti dia harus dipastikan asupan cairannya benar-benar cukup. Jadi kita boleh kasih air putih, atau kita kasih ASI, atau kita kasih susu, atau kita kasih kaldu gitu ya. Jadi kita harus memastikan anak kita pipisnya cukup, dia nggak dehidrasi, itu nomor 1. Nomor 2, kita harus memprioritaskan protein. Yang paling salah kaprah adalah, dok karena saya nggak mau makan pas lagi sakit, ya udahlah saya kasih biskuit. Ya udahlah saya kasih roti coklat gitu ya. Jadi kayak kesannya yang penting anak makan, padahal gula bisa meningkatkan inflamasi atau peradangan yang akan membuat anak kita sakitnya lebih lama. Oh iya. Ya, jadi kita nggak boleh menggantikan asupan makan besar, terutama protein, dengan biskuit yang cuman gula gitu. Jadi kalau anak kita lagi sakit, nomor 1 air putih, nomor 2 asupan proteinnya harus benar-benar dijaga. Bahkan boleh kita gaduin mah. Jadi yang orang tua sering lakukan adalah setiap suapan itu harus ada karbo, protein, lemak. Harus ada nasi, ayam, buncis gitu kan, masuk ke dalam mulut. Padahal sebenarnya enggak. Kita boleh kok gadoin. Kalau memang kita anaknya lagi sakit, ya udah kasih aja telur dadar dulu. 1 suap, 2 suap, 3 suap, 4 suap, 5 suap. Dah, kalau dia udah makan cukup nih si protein hewaninya, baru habis itu kita kasih nasinya. Atau habis itu kita kasih rotinya. Tapi yang kita cemilin itu adalah protein. Jangan sampai kita cemil karbohidrat atau gula. Oke. Gitu. Jadi tetap diutamakan protein hewani itu ya? Betul. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan, kalau anak kita itu sudah terganggu, jadi contohnya dia lagi batuk pilek. Batuk pilek seringkali anak-anak nggak bisa mengeluarkan dahak. Karena dia nggak bisa mengeluarkan dahak, jadinya dia menelan dahak itu, dan itu yang seringkali membuat mereka jadi lebih mual. Itu jadinya menurunkan nafsu makannya mereka mah. Jadi kalau anak kita itu terus-terusan mual atau terus-terusan muntah, kita udah harus ke dokter untuk mencari tahu terapi apa supaya anaknya itu nggak muntah-muntah terus. Oke. Gitu, karena dia akan menelan lendir ini licin, jadi makanan apapun yang masuk bisa keluar lagi, dan ini yang seringkali menurunkan nafsu makan. Tapi ada juga anak yang makannya pinter banget, banyak, tapi berat badannya stuck. Ya. Itu harus diperhatikan apa dok? Ya. Itu percaya atau enggak, itu merupakan salah satu pertanyaan yang paling sering di DM saya. Oh ya? Beneran. Jadi, dok karena saya makannya banyak kok gitu. Jadi ada 2 skenario mah. Yang pertama kita harus memastikan anaknya itu makannya sering atau makannya banyak. Kalau anaknya makannya sering, seakan-akan, dok anak saya makannya banyak kok. Jam 1 makan, jam 2 makan, jam 3 makan, jam 4 makan, jam 5 makan. Terus aja dia makan terus seharian. 100% berat badannya nggak akan naik-naik karena dia makannya sedikit, tapi sering. Kita nggak bisa mengatakan itu adalah makan banyak. Itu adalah makan sering. Nah, yang kedua, beneran nih anaknya makannya banyak dan sudah puasa. 2 jam, 3 jam, 2 jam, 3 jam, 2 jam, 3 jam. Makannya benar-benar banyak, habis terus. Nah, saya selalu mempertanyakan kepada orang tua, "Mah, kalau habis, udah kita tambah belum?" Jadi porsi itu konsepnya habis berarti kurang. Oke. Jadi kalau anak kita menghabiskan porsi itu terus-menerus, berarti yang perlu kita lihat adalah apa mungkin porsi yang saya kasih terlalu sedikit, maka itu habis gitu. Jadi dengan bertambahnya usia, dengan bertambahnya ukuran lambung dia, otomatis kita juga harus mulai meningkatkan porsi. Jadi jangan sampai anak yang usianya 7 bulan sama anak yang usianya 10 bulan itu porsinya sama. Nah, paling gampang kita tahu nih kapan harus naik porsi. Habis berarti kurang. Kemudian kita perhatikan proporsi karbohidrat dan juga proteinnya. Gitu. Jadi makannya beneran banyak tapi berat badannya stuck karena kalorinya ya segitu.
Oke. belum kita naikin. Kalau berarti makannya cukup, berarti makannya ada sisanya gitu? Betul, ada sisa 2 sampai 3 suapan dia, baru kita dengan nyaman bisa mengatakan, "Oh ini makannya udah cukup." Mmm. Yang penting dia udah puasa tadi 2 sampai 3 jam, kuncinya ada di situ. Oke, ngomongin soal tumbuh kembang anak, sekarang aku lihat tuh banyak banget orang tua yang mau memantau tumbuh kembang anaknya tapi lebih terarah. Ya. Tapi kadang juga mereka nggak tahu harus mulai dari mana. Dan aku tahu dokter adalah co-founder dari Happy Kids. Mungkin dokter bisa jelasin dulu mengenai Happy Kids ini sendiri, terus bentuk pendampingannya tuh apa aja? Oke, thank you, Mah. Jadi, Happy Kids ini sebetulnya adalah sebuah parenting platform. Awalnya itu kita mulai dengan kelas online. Ya, jadi kelas online-nya itu ada kelas menyusui, kemudian ada, kelas makan, kemudian ada kelas emosi, ada toilet training, ada perawatan bayi. Tapi, setelah orang tua ini belajar di kelas online, sepertinya ada beberapa orang tua yang masih merasa, masih ada nih masalah berat badan. Jadilah kita melakukan suatu hal yang baru di sini, dari Happy Kids Parenting itu benar-benar mau membantu orang tua untuk menyelesaikan masalah anak kesulitan makan, masalah berat badan, dan kita akan mendampingi sampai benar-benar masalahnya beres. Mendampingi one on one gitu? One on one, Wow. online. Wow. Online. Jadi, kita ada chat, kemudian kita ada telekonsul, sekarang kita udah punya tim. Tim itu tim bidan, coach GTM. Jadi mereka bahkan untuk beberapa orang tua, "Dok, saya udah ngikutin semua arahan dokter tapi anak saya benar-benar nggak mau makan, dia melepes semuanya." "Oke, yuk kita makan on cam." Telekonsul. Wow. Ya, jadi kita makan on cam, ada tim bidan yang akan melihat. Jadi anaknya itu nanti udah timingnya, dia harus makan contohnya jam 12. Oke, kita telekonsul jam 12. Benar-benar selama 30 menit itu kita akan online, on cam, anaknya makan di depan kita. Nanti kita bisa langsung, "Mah, sepertinya, suapannya harusnya begini. Kayaknya masukin sendoknya jangan begini, atau mungkin suapin pakai tangan, atau mungkin teksturnya terlalu encer, atau mungkin teksturnya terlalu kental." Jadi semua itu on the go, bisa kita mulai tangani. Jadi dengan kita follow up sampai saat ini, sekitar 1 sampai 3 kali follow up tuh masalahnya benar-benar beres. Yang penting kita benar-benar konsisten, Mah. Jadi kita tektokan every 2 to 3 days. Kita berharap dalam waktu 2 sampai maksimal 3 minggu itu masalahnya udah beres. Jadi kalau belum beres, kasih tahu ke kita bantu lagi. Kalau belum beres, kasih tahu, kita bantu lagi. Gitu. Jadi one on one supaya mama itu ada tempat curhat, supaya mama-mama itu benar-benar ada temennya, kita akan 100% temenin. Yang penting kita dapat feedback dari mama, dan kita dapat komitmen. Mama papa kasih kita 100%, kita kasih mama papa 100%. Tujuannya seperti Berarti itu. Happy Kids dan tim ini bisa menjadi support system buat para ibu juga yang sedang mengalami kesulitan makan anaknya ya? Betul. Tim yang terlibat siapa aja, Dok? Berarti tadi ada feeding terapis ya? Ya, jadi feeding terapi saya sendiri, terus kemudian kita ada tim bidan, Mah. Jadi tim bidan itu mereka konselor laktasi, kemudian mereka juga coach GTM. Ya, jadi karena kita sudah melakukan workshop offline juga sudah banyak sekali ya, Mah. Jadi memang mereka benar-benar bisa membantu untuk melihat ini masalahnya ada di mana. Contohnya masalah itu nggak selesai, juga pasti nanti kita akan menyelesaikan. Maksudnya saya juga pasti akan turun tangan, karena semua masalah di tim ini kita bahas bersama, Mah. Gitu. Jadi nggak ada yang cuman tim gitu tanpa saya, nggak, kita kerja sama, tapi saya nggak bisa menangani satu-satu sendiri karena keterbatasan waktu dan tenaga, jadi kita minta tim ini untuk menangani. Gitu. Berarti dokter dan tim Happy Kids sudah menangani berbagai macam problem makan anak ya, Dok? Ya. Boleh di-share nggak, Dok? Satu cerita mungkin yang menurut dokter ini menarik banget buat di-share mengenai masalah makan anak ini. Oke, jadi kalau kita share itu yang paling sering ya, yang aku share paling sering ya, Mah. Ternyata anaknya itu bosen sama nasi. Itu sering banget. Jadi nasi itu merupakan salah satu makanan yang kecil, licin, berbutir. Oke, jadi seringkali orang tua mengatakan, "Dok, setiap kali saya kasih makan nasi, itu pasti langsung dilepeh." Padahal dia udah mau menaikkan tekstur, ya kan? Jadi kita ubah, jadi dari tim ini melihat dulu, ada nggak nih masalah yang lain. Jadi kita analisa berat badan dulu, Mah. Kita analisa berat badan dulu, kemudian kita lihat grafiknya. Kenaikan berat badan 1 bulan yang lalu, kenaikan berat badan 2 bulan yang lalu, berat lahirnya berapa, kita evaluasi semua itu. Kayaknya oke nih semuanya. Oke deh, kita coba.
kita ubah jadi rice ball atau kita ubah jadi bola-bola kecil. Jadi nasinya itu kita celupin ke telur, kemudian kita kita kasih makan ke anaknya, nanti pas on cam, itu anaknya sampai dia ambil sendiri terus gitu, Padahal masih sama-sama nasi ya? sama-sama nasi. Wow. Hanya dengan mengubah bentuk. Dan sudah pastinya dia puasa ya. Jadi pas kita on cam dia udah puasa 2 jam dulu, nggak nyusu sama sekali, hanya minum air aja. Itu bener-bener yang dikasih mamanya kasih makan pakai tangan, nggak pakai sendok, dikasih makan pakai tangan tuh sampai tangan mamanya sampai gini. Kayak bener-bener ditarik banget gitu. Because dia segitu nyamannya, ternyata dia bisa makan kalau dia tidak merasakan resiko tersedak. Jadi seringkali kalau kita makan nasi, di mana nasi itu kecil, licin, berbutir, nasinya itu seringkali kepleset ke bagian belakang tenggorokan bikin kita Ya. jadi anak kita jadi nggak mau makan karena dia takut tersedak. Jadi itu defense mechanism-nya dia. Dengan kita mengubah jadi rice ball, sesuatu yang super simple, tuh masalah nggak ada GTM lagi ternyata gitu. Dan itu bener-bener berat badannya, kasus yang ini saya sedang ceritakan ada dalam waktu 2 bulan tuh naik 800 gram. 800 gram itu 800 banyak gram. loh buat baby. Iya, Wow. betul. Wow. Gitu. Jadi bener-bener langsung makannya oke banget karena dia merasa nyaman. Tapi itu merupakan salah satu masalah yang tersering tersering naik tekstur, tapi teksturnya itu dikasih nasi sama sop. Bayangin itu nasinya udah licin, kita kasih lagi sop, itu bener-bener nasinya kepleset-pleset di dalam mulut dan itu yang sering kali bikin mereka oek-oek terus. Gitu. Jadi sesimpel itu sebetulnya GTM nggak sesulit itu, hanya dengan mengubah jadwal, hanya dengan mengubah tekstur, anaknya jadi tiba-tiba mau makan. Dan aku Gitu. yakin banyak banget para ibu yang merasa tertolong banget dengan Happy Kids ini. Thank you, Ma. Dan banyak ibu yang mungkin belum tahu Happy Kids dan membutuhkan Happy Kids. Bagaimana mereka bisa mengakses ini? Kalau untuk mama-mama yang sekiranya membutuhkan bantuan kita, tinggal langsung ke happykids.id. Di sana juga ada semua kelas-kelas online. Kemudian di sana juga ada telekonsul bidan. Jadi silakan langsung di chat. Bahkan sekarang kita udah ada aplikasinya juga. Jadi dari aplikasi itu kalau kita mau chat bidan online, itu bidan kita standby dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Anytime kita mau curhat, silakan langsung curhat aja. Dan di sana kita bisa langsung kayak mengirimkan video, mengirimkan foto. Jadi kalau contohnya anaknya itu kalau dikasih tekstur kayak gini dia nggak mau, ini udah bener belum teksturnya, fotoin aja langsung kasih ke kita. Kalau ingin kita temenin selama proses makan, langsung ke telekonsultasi. Jadi biasanya yang saya sarankan telekonsultasi dulu supaya kita tahu masalahnya ada di mana, kemudian baru kita follow up bisa lewat chat. Ya, menurut aku telekonsultasi itu benar-benar bermanfaat banget karena kan setiap anak problemnya pasti berbeda ya. Setuju. Sekarang aku mau membahas mengenai feeding rules, Dok. Ya, Karena kan feeding rules tuh kita udah tahu banget kan, di sosial media tuh kita udah sering mendengar feeding rules, feeding rules. Nah, apakah feeding rules benar-benar berpengaruh sekali untuk berat badan anak? Feeding rules itu sesimpel anak makan saat lapar dan tidak ngantuk. Sebenarnya sesimpel itu. Ya, that's it. Nggak ada lagi yang ribet sama sekali nggak. Jadi lapar, tidak ngantuk, tanpa distraksi. That's it. Oke, karena yang kita tahu harus di high chair, harus duduk, harus ini, harus itu, ternyata nggak sesulit itu. Ya, nggak sesulit itu. Jadi kalau kita lagi ngomongin lapar, kita udah tahu puasa, tidak ngantuk kita udah tahu bahwa kita harus ngatur jadwal. Tidak terdistraksi itu adalah karena ketidakmampuan anak untuk multitasking. Anak kita kalau lagi makan sambil nonton, dia nggak akan pernah memperhatikan kemampuan mengunyahnya, mah. Pasti ngunyahnya cuman 1, 2, 3, nyep 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 glek. Nyep 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 glek. Dan itu merupakan salah satu masalah terbesar kalau kita menelan makanan tanpa mengunyah, kita jadinya kembung. Kita jadinya nggak bisa menyerap makanan dengan baik. Karena seakan-akan kita itu meminta lambung kita untuk mengunyah. Kan harusnya kunyah, dicerna, kemudian diserap. Ya. Diserapnya di usus. Ini kita kayak menelan, kita minta lambung kita untuk mengunyah, yang nggak bisa. Kemudian nggak akan bisa diserap karena bongkahan makanan itu segitu besarnya gitu. Karena anak kita nggak konsen untuk mengunyah dengan baik. Itu jadi kalau please banget jangan kasih anak makan sambil nonton. Nggak akan pernah beres masalahnya. And the worst thing is banyak sekarang anak-anak yang sudah masuk preschool yang awalnya mereka itu selalu makan sambil nonton. Pas di preschool grafik berat badannya because di preschool dia nggak terbiasa untuk makan tanpa nonton. Dan yang paling nggak enak adalah anak ini ternyata nggak kenal makanan itu apa. Bahkan mereka nggak tahu cara mengunyah itu gimana. Karena
mereka sedang melakukan semua itu di alam bawah sadar sambil nonton gitu. Jadi Mhm. jangan sampai kita menunda-nunda masalah, kalau memang ada masalah itu yuk cepat kita tangani, kita juga bisa temenin sampai masalahnya selesai. Mhm. Isa tuh sekarang usianya udah hampir 4 tahun. Hmm. Yang aku lihat ketika dia usia 3 tahun ke atas, Ya. mau aku puasain 3 jam gitu, dia masih bisa bilang nggak mau makan gitu, Ya. maunya main. Mhm. Padahal aku nggak masukin apa-apa. Ya. Nah, untuk usia 3 tahun ke atas tuh apa feeding rules masih bisa diterapkan? Bisa banget, bisa banget. Bahkan sampai kita usia 12 tahun kayak sampai Mhm. 17 tahun itu benar-benar feeding rules. Intinya adalah kalau contohnya buat Isa gitu ya, yang boleh kita coba adalah kita memberikan dia kesempatan untuk makan di tempat yang membosankan. Mhm. Kalau kita memberikan dia tempat yang membosankan, makanan itu jadi seru. Bahkan, kalau kita lagi feeding terapi ini, mat-nya aja harus putih tok gitu loh, Mmm. Terus tempat makannya itu bener-bener Mhm. kayak plain aja supaya makanannya itu bisa kita bentuk-bentuk dan itu yang bisa jadi seru. Apalagi kalau kita ada kesempatan untuk makan bersama, itu akan oke banget buat anak karena mereka belajar dari meniru. Jadi kalau kita bisa makan bersama dia, itu akan sangat membantu apalagi kalau kita sama-sama makan makanannya dia, Mhm. gitu. Jadi boleh banget di usia Isa sekarang, dia boleh dipuasakan kayak 3 jam. 3 jam Heeh, ya? jadi jangan lagi 2 jam, Mhm. Jadi kita kan gap 2 sampai 3 jam, jadi kita nggak perlu terus-terusan 2 jam gitu. Mhm. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan, Jangan sampai kita makan, di sana ada yang ngepel, di sana ada yang lagi cuci piring, Iya. di sana ada yang lagi nonton, dan tempat mainnya jangan kelihatan sama sekali, gitu. Karena Mhm. memang anak umur segini, apalagi laki-laki, memang ini waktunya motorik banget kan, Mhm. Jadi mereka nggak akan bisa duduk diem gitu. Jadi kita berusaha membuat lingkungannya itu membosankan supaya dia makannya juga jadi lebih oke. Mhm, iya. Pokoknya once dia lihat mainan dan dia lihat playground-nya dia, Iya. rasanya dia bisa puasa 24 jam Iya. gitu ya kayaknya. Kayaknya bukan anak manusia deh, kok bisa maunya main terus gitu loh. Iya betul. Oh, oke Betul, oke betul oke. banget. Nah, setelah anak usia 3 tahun tuh ada muncul masalah baru lagi nih, Dok, Mmm, yaitu picky eater. iya, Penyebab picky eater tuh sebenarnya apa sih, Dok? Dan biasanya dimulai dari usia berapa kesalahannya? oke. Picky eater itu sebetulnya, bisa banget kita cegah dengan memberikan variasi makanan dari awal MPASI, Ada beberapa anak yang mulai Oh. MPASI di usia 4 bulan, Ah hah hah. ada beberapa anak yang mulai MPASI di usia 6 bulan, ya kan. Jadi jangan sampai kita memberikan mereka hanya nasi 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 aja. Kita mulai memberikan tekstur bervariasi. Mhm. Contohnya, kita kasih mereka kentang, kita kasih dia ubi, kasih kabocha, kasih pumpkin gitu kan, Jadi kayak variasikan, jangan terus-terusan nasi. Kemudian setelah kita memberikan variasi itu, kita mau memberikan variasi protein hewani juga. Jadi jangan sampai kita memulai MPASI itu hanya dengan single menu. Mhm. Karbo doang. Kemudian buah-buah doang gitu kan. Jadi kalau buah bisa kita pisah untuk snack time. Tapi kalau untuk karbo harus selalu ditemani dengan protein hewani. Jadi jangan sampai kita meminta mereka untuk makan single menu karena mereka akan membandingkan, oh kalau karbo rasanya manis. Tapi kalau protein itu wanginya, baunya amis. Mhm. Jadi otomatis mereka akan lebih tertarik ke karbo. Tapi kalau udah dari awal kita memberikan mereka campuran dari karbo, protein hewani dan lemak sehat, itu pasti dia akan lebih mengenal baunya makanan dan Mhm. wanginya makanan. Kemudian yang perlu juga kita perhatikan adalah bumbu. Mhm. Bumbu itu bukan semata-mata harus garam terus. Garam boleh kita kasih tapi harus benar-benar kita batasi. Maksimalnya itu adalah 3 jimpit per hari. Nah, selain dari garam, kita boleh kasih makanan rempah-rempah yang lain, Contohnya kita mau bikin makanan kita itu lebih gurih, boleh kita kasih tomat. Mhm. Ya, jadi jangan terus-terusan bawang merah, bawang putih, bawang merah, bawang putih, bawang Mhm. merah, bawang putih gitu. Jadi itu Rasanya harus bervariasi ya? iya, bervariasi. Mmm. Kemudian, kalau kita mau mencegah picky eater juga, kita harus benar-benar meningkatkan tekstur sesuai dengan kemampuan anak. Jadi Mhm. jangan sampai kita itu memiliki gambaran bahwa kita harus selalu menaikkan tekstur di usia 9 bulan. Padahal banyak anak di usia 8 bulan udah pengen makan finger food, Mhm. udah pengen mengunyah, ya kan. Jadi kalau kita bisa menaikkan contohnya dari bubur yang kental kemudian kita naikin ke tekstur kayak perkedel kentang gitu atau rice ball atau perkedel ubi, ngunyahnya bakal pinter banget dan ini Mhm. akan mengurangi resiko dia picky eating. Oke. Nah, dengan bertambahnya usia, jangan terganggu kalau anak kita ingin makan sendiri. Dengan dia makan sendiri, itu ada sensory play. Dia pegang makanannya, dia nggak jijik dengan nasi, itu akan membuat dia jauh lebih pintar makan karena telapak tangan, mulut dengan telapak kaki itu bestie,
Mhm. gitu. Jadi kalau kita mau memegang sesuatu, biasanya kita mau memakan hal itu. Mhm. Jadi jangan sampai kita bete kalau anak kita mau makan sendiri, takutnya makannya nggak banyak. Oke, Terus takutnya jadi berantakan gitu. ya takutnya berantakan gitu. Terus yang terakhir adalah kita juga harus memperhatikan kalau anak kita rasa picky, apa mungkin kita benar-benar terus-terusan mengulang menu yang sama. Jadi banyak orang tua yang mengatakan, "Dok, anak saya picky banget, bener-bener dia itu maunya nggak mau dikasih makanan yang sama." Loh, mah itu namanya bukan picky. Kalau dia nggak mau dikasih makanan yang sama, berarti anak kita itu pinter makan. Jadi anak kita yang bosenan, yang pengen variasi, itu dia sedang berusaha untuk menjadi seorang yang tidak picky eater. Oke. Gitu, jadi kita jangan bete kalau anak kita nggak mau dikasih nasi sop, besok lagi nasi sop, gitu. Nasi sop soalnya paling gampang ya, langsung hop Yeah, hop hop gitu. yeah, langsung telan. Ah. Gitu, jadi seringkali dia picky karena dia nggak mau nasi sop itu, bukan berarti anaknya picky, karena Mhm. dia pengen ngunyah. Dia nggak mau langsung hap telan aja gitu. Itu bukan anak yang picky, kita yang harus berkaca, kita yang harus melihat, ini anak kenapa nggak mau makan ini? Mhm. Dok, anak saya pinter banget makan roti, tapi dikasih nasi nggak mau. Mhm. Gimana gitu, jangan bilang anak kita picky, kita harus membenarkan itu juga. Nah, ada beberapa anak yang benar-benar picky nih, Ma. Kalau dia picky, berarti kita harus melakukan yang namanya food chaining. Tapi kita harus memperhatikan dulu dia pikinya kenapa. Pikinya mungkin karena ada masalah oromotor. Dia nggak bisa mengunyah dengan baik, jadi kesannya dia picky karena setiap kali dia mengunyah dia takut tersedak. Aha. Atau giginya berantakan atau giginya banyak bolong. Mhm. Nah, kalau giginya banyak yang bolong, kesannya anak kita itu picky atau dia ada masalah oromotor karena benar-benar sakit untuk mengunyah karena gigi kita bolong semua. Mhm. Jadi kita harus mencari tahu sebelum kita melabel anak kita picky, anak kita beneran picky atau enggak, atau beneran dia ada masalah. Jadi jangan pernah menyebut anak saya nakal banget, anak saya susah banget gak mau makan. Kenapa anak itu gak mau makan? Tugas Mhm. kita sebagai orang tua adalah mencari tahu alasan tersebut. Mhm. Karena nggak mungkin tiba-tiba anak nggak mau makan gitu ya. Setuju 100%. Setuju banget. Oke. Kalau anak sudah terlanjur picky dan kita tahu protein hewani itu penting banget, Mm-mm. gimana caranya kita bisa memastikan asupan protein hewaninya udah tercukupi? Kalau anak kita beneran picky, betul biasanya mereka itu lebih banyak makan karbo. Ya. Ya, jadi yang perlu kita lakukan adalah kita puasakan dulu 2 bahkan sampai 3 jam. Saat dia benar-benar lapar, kita mau memberikan protein dulu, Mah. Jadi di atas piring dia jangan ada karbo. Sama sekali. Sama sekali, Mhm. kita kasih dia protein dulu, kemudian kita lihat nih. Jadi sekali lagi, jangan kita label picky dulu, beneran picky apa enggak. Mungkin karena dia udah kebanyakan makan nasi, maka itu ikannya ditinggal. Mhm. Karena dia udah kebanyakan makan nasi. Jadi kita coba trial dulu nih, kita lihat dulu. Kita kasih dia contoh ikan putih. Kita kasih dia ikan lele, atau kita kasih ikan kembung, atau ikan tilapia gitu kan, Mas. Jadi something yang memang nggak terlalu susah untuk dikunyah juga. Saat dia lapar, kita kasih makan. Kita nggak bilang itu picky. Nah, Mhm. contohnya sama dia benar-benar nggak mau dimakan. Yang boleh kita lakukan adalah kita bisa memastikan protein tersebut wanginya, baunya itu nggak amis. Jadi Mhm. kita boleh mencelupkan ke susu patty atau file yang belum dimasak. Mhm. Jadi yang raw kita celupkan ke susu dulu kira-kira sekitar 20-30 menit. Habis itu kita keluarkan. Terus kemudian kita bisa pakai lemon. Kita squeeze lemon, terus kemudian bisa kita panggang. Oke. Wangi atau bau amisnya itu benar-benar akan berkurang banget dan itu juga biasanya akan membantu juga anak yang kesulitan untuk makan protein. Mhm. Tapi dengan kita memikirkan semua tips ini, tidak akan ada tips yang berhasil kalau anaknya belum lapar. Iya. Gitu. Jadi kalau anaknya udah beneran lapar, udah puasa 2,5 jam, udah puasa 3 jam, baru kita bisa melihat does this work atau enggak gitu. Tips-tips ini udah dijalanin dan dia beneran ada solusinya atau enggak gitu. Kalau memang anaknya belum lapar, kita lakukan semua ini, mau kita kasih makanan seenak apapun juga enggak akan disentuh. Mhm. Gitu. Jadi kita harus cari tahu dulu ini beneran picky atau enggak, itu tugas kita nomor 1. Mhm. Nomor 2, kalau memang dia beneran picky, kita harus melihat kemampuan mengunyah dia dan apakah ada masalah sensori dan oromotor. Mhm. Gitu. Oke, Dok. Mungkin kalau ngomongin masalah makan anak kita bisa ngobrol 1 harian Iya. nggak berhenti ya, Dok ya. Tapi mungkin Yap. para moms bisa langsung ke aplikasi Happy Kids terus bisa langsung konsultasi di sana. Betul. Dan untuk pertanyaan terakhir aku sebelum kita tutup, Ya. seperti yang aku bilang di awal, banyak orang tua tuh merasa gagal sekali ketika anaknya nggak mau makan atau bahkan berat badannya nggak naik.
Mungkin dokter bisa sampaikan pesan untuk para moms yang lagi merasa capek, bahkan menyalahkan diri sendiri dengan masalah makan anak ini. Untuk mama dan papa yang sedang struggling ya, semua itu ada solusi kok. Mhm, Semua itu ada solusi dan jangan sampai kita merasa bersalah, jangan sampai kita merasa gagal, jangan sampai kita merasa bahwa parenting itu merupakan kumpulan checklist. mhm, Oh, anak saya udah bisa makan, anak saya udah bisa merangkak, anak saya udah bisa ngomong, anak saya gitu. Jadi kayak kapan kita enjoy parenting dan yang paling sedih adalah orang tua mengatakan, "Dok, jauh lebih gampang saya hamil Dok, daripada udah punya anak mmm, jadinya susah banget, kok ribet banget." Like that's the worst thing yang kita inginkan buat seorang ibu atau seorang bapak gitu. Jadi, kalau kita bisa enjoy this parenting journey, anak kita juga bisa memiliki orang tua yang emosinya itu stabil. Jadi, mhm, kalau kitanya terus-terusan nggak merasa, terbebani, anak kita juga akan jauh lebih rileks dan makannya juga akan jauh lebih oke. Jadi, masalah parenting apapun jangan sampai kita labeling dulu, jangan sampai kita diagnosis GTM, picky eater, apa segala macam karena ternyata, solusinya bisa jauh lebih simpel daripada itu. mhm, Jadi pesan saya ke orang tua adalah jangan sampai kita hanya menimba ilmu tanpa mempraktekkan ilmu tersebut. mhm, Sekarang itu informasi udah banyak sekali, especially on social media banyak sekali. Jadi kita udah tahu nih dari sini, "Oh kayaknya harus saya ubah ini deh ini deh ini deh." Lakukan. Gagal nggak apa-apa. Dari gagal itu kita jadi tahu gagalnya di mana supaya kita bisa mengubah solusinya juga. mhm. And we are here for you. Wow, that's really beautiful. Thank you so much Dok untuk Thank ilmunya you hari ini. thank you. Sama-sama, Mah. Semoga banyak moms yang merasa terbantu dari obrolan kita hari ini, semoga bermanfaat and see you guys next week.